Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 381 Malam yang Manis. Priing, aku. Xiaohan dan aku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Priing, Xing Jue mau tidak mau berbicara seolah ingin menjelaskan sesuatu. Tapi saat ini Xing Jue tidak tahu bagaimana caranya. Jelaskan itu. Kamu apa kamu? Tidakkah kamu ingin menikahi Xiaohanku untuk melewati pintu? Priing Liu Mei bertanya dengan ringan. Tidak, aku sangat ingin menikah dengan Xiaohan, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Saya ingin menikahi Xiaohan setelah semuanya selesai. Karena hanya dengan begitu saya dapat memberinya kehidupan yang stabil dan bahagia, jika tidak, akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab bagi saya untuk menikahinya sekarang. Pikiran. Tetapi pada saat ini Li Xiaohan berdiri dengan tenang di samping Xing Jue dengan kepala tertunduk dalam diam, karena dia sangat memahami Xing Jue, tidak peduli apa yang Xing Jue lakukan atau ingin lakukan, dia akan patuh tanpa syarat. Sial! Jangan gunakan kata-kata seperti itu untuk membuatku marah. Mungkinkah tindakan yang bertanggung jawab membiarkan Xiaohan menemanimu melalui hidup dan mati? Di mana kamu ketika Xiaohan jatuh ke lembah? Jika tidak bagi saya, Xiaohan Anda sudah lama keluar dari dunia ini, dan ini yang Anda sebut bertanggung jawab? Terus berlatih untuk menjadi lebih kuat, dan wanita selalu hanya menjadi penghalang bagimu. Kamu tidak peduli berapa banyak yang telah mereka bayarkan untukmu dan berapa banyak yang telah mereka lakukan untukmu. Kata-kata sanggahan Xing Jue sepertinya telah merangsang peri itu. Ying, dan dia masih sedikit marah sebelumnya. Pada saat ini, wanita ramah itu segera memalingkan wajahnya, dan dengan keras menegur Xing Jue dengan bahasa kasar itu. Aku. Pada saat ini, Xing Jue terdiam, karena dia tidak tahu bagaimana membantahnya, karena dia juga merasa bahwa kata-kata Priing sangat masuk akal, tetapi sekarang Priing mengatakan semuanya dengan blak-blakan. Mengatakannya, seolah-olah beberapa pisau tajam telah ditusuk ke jantung Xing Jue, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Priing, jangan mempersulit brother Xing Jue, dia punya alasannya sendiri. Pada saat ini, Li Xiaohan yang berdiri di samping Xing Jue tidak tahan melihat Xing Jue merasa malu, dan tiba-tiba berkata, Xiaohan, tutup mulut. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Jangan lupa bagaimana kamu memohon padaku untuk membantu yang disebut kakak laki-lakimu Xing Jue. Kamu membayar begitu banyak untuknya, tetapi dia tidak melakukannya, bahkan Anda bahkan tidak ingin menikahi Anda masih melindungi pria yang kejam, Anda benar-benar mengecewakan saya. Melihat bahwa Li Xiaohan membantu Xing Jue untuk memaafkannya, Priing bahkan lebih marah, dan kemudian dia melemparkannya. Kata-kata kasar pada Li Xiaohan yang sedikit pemalu. Xiaohan, kamu. Mendengar kata-kata Priing, setelah mengetahui bahwa Priing bersedia membantunya karena permintaan Li Xiaohan, Xing Jue memandang Li Xiaohan dengan mata bersyukur dan tertekan. Dalam benak Xing Jue, dia ingin mengatakan begitu banyak, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, karena Li Xiaohan telah melakukan terlalu banyak untuknya, terlalu banyak untuk dia bayar. Menghadapi tatapan kompleks Xing Jue, Li Xiaohan tersenyum tipis, tidak ingin membuat Xing Jue khawatir, tapi saat ini dia juga diam. Xing Jue, izinkan saya memberitahu Anda, saya menyelamatkan hidup Xiaohan, dan saya adalah kerabat terdekatnya. Pernikahannya terserah saya. Jika Anda setuju untuk menikahi Xiaohan hari ini, saya akan membantu Anda menerobos ke Kaisar Shan. Level, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan mempersulitmu, tetapi kamu tidak ingin melihat Xiaohan lagi di masa depan. Pada saat ini, Priing tiba-tiba berkata kepada Xing Jue lagi dengan kata-kata kasar. Aku bersedia.
Aku bersedia menikahi Li Xiaohan sebagai istriku. Tiba-tiba, Xing Jue berteriak keras, suaranya sangat keras hingga bergema melalui itu mencapai dasar lembah dan terus bergema, seolah-olah kalimat ini telah lama ditekan di hati saya, dan hari ini saya akhirnya bisa mengatakannya. Setelah mendengar kata-kata tulus Xing Jue, bahkan Priying, yang memiliki pandangan tajam sebelumnya, tercengang karenanya, dan Li Xiaohan, yang berada di samping Xing Jue, bahkan lebih terkejut lagi. Xiaohan, apakah kamu bersedia menikah denganku untuk menjadi istriku? Xing Jue berbalik perlahan, menopang tangan putih Li Xiaohan dengan tangannya sendiri, dan menatap Li Xiaohan dengan penuh kasih saat ini. Aku bersedia, tentu saja aku bersedia. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, mata Li Xiaohan langsung memerah, dan kemudian tubuhnya yang halus jatuh ke pelukan Xing Jue. Jue juga memeluk erat wanita yang sangat dicintainya, Li Xiaohan. Hei, melihat penampilan Xing Jue dan Li Xiaohan, Priying, yang sebelumnya tegas seolah-olah dia akan memakan Xing Jue, menghela nafas tak berdaya saat ini, dan kemudian di atas wajah cantik itu, tanpa diduga menawan senyum muncul. Priying, terima kasih. Terima kasih telah membangunkan saya dan memberitahu saya bahwa pikiran sebelumnya itu sangat bajingan, sangat bodoh, dan saya sangat egois. Setelah memeluk Li Xiaohan sejenak, Xing Jue melepaskan pelukannya Li Xiaohan dalam film itu mendatangi Priying dan berkata dengan rasa terima kasih. Lupakan saja, lupakan saja. Kamu masih bisa diajar sebagai seorang anak. Tapi dalam hal senioritas, aku adalah Tuan Xiaohan, tapi aku tidak suka orang lain memanggilku Tuan, tapi tidak apa-apa. Apa? Tetua Anda, tidak baik bagi Anda untuk memanggil saya Priying seperti ini. Suasana hati yang sangat baik saat ini. Kakak. Melihat ini, Xing Jue dan Li Xiaohan pertama-tama saling memandang dan tersenyum, lalu mereka berdua memanggil Priying bersamaan. Pada saat ini, tidak hanya Li Xiaohan, tetapi bahkan Xing Jue yang bertemu untuk pertama kali telah perasaan yang tak bisa dijelaskan untuk Priying, perasaan ramah seolah-olah Priying ini benar-benar kerabatnya. Anak baik. Melihat Li Xiaohan dan Xing Jue sangat ramah, Priying tersenyum puas, dan kata-katanya penuh dengan tetua yang menggoda, tetapi untuk beberapa alasan, kata-kata seperti itu, dalam Priying yang tampak tua ini, yang mirip dengan dirinya, mengatakan bahwa Xing Jue dan Li Xiaohan merasa aneh. Karena kalian berdua setuju untuk menikah sekarang, jangan menunggu sampai besok, selesaikan saja pernikahan kalian berdua hari ini. Kemudian Priying mendesak dengan lebih tidak sabar. Yah, terserah pengaturan kakakku. Melihat ini, Li Xiaohan dan Xing Jue saling memandang lagi dan menjawab serempak. Setelah memutuskan untuk menikahi Li Xiaohan, Xing Jue tidak sabar untuk menikahi mak comblang resmi Li Xiaohan dan memberinya nama yang sah. Setelah itu, Priying mengatur upacara pernikahan yang sangat indah dan megah untuk Li Xiaohan dan Xing Jue, dan Priying juga menjadi petugas pernikahan mereka, dengan ribuan makhluk roh sebagai latar belakang. Pernikahan itu tidak kekurangan suasana pesta. Setelah pernikahan, bulan purnama raksasa yang tergantung di kabut tebal mulai sedikit kehilangan cahaya terangnya, dan bahkan cahaya pada tanaman dan pohon aneh di lembah bulan ajaib berangsur-angsur menghilang. Digambarkan sebagai gelap gulita, tetapi di kedalaman lembah bulan ilusi, ada tempat yang bersinar dengan cahaya redup. Itu adalah bunga merah muda yang besar, dan saat ini Xing Jue dan Li Xiaohan sedang berbaring di atas bunga sambil berpelukan. Bunga ini adalah rumah baru yang diatur Priying untuk mereka. Xiaohan, aku benar-benar bersalah padamu tahun-tahun ini. Xing Jue menatap Li Xiaohan yang berbaring di pelukannya dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan rasa bersalah. Kakak Xing Jue, jangan katakan hal-hal ini, karena Xiaohan sama sekali tidak dirugikan. Selama dia bisa berada di sisimu dan menemanimu seperti ini, Xiaohan akan puas. Melihat ini,
Li Xiaohan buru-buru menutupi Xing Jue dengan tangannya. Tangan flamboyan bibirnya sepertinya tidak ingin Xing Jue terus berbicara. Kemudian Xing Jue juga tersenyum sedikit, tidak lagi mengatakan apa-apa selain memeluk Li Xiaohan erat-erat, rasa hangat dan bahagia memenuhi seluruh tubuhnya. Mengapa kedua boneka ini begitu bodoh? Apa gunanya hanya berpelukan di malam pernikahan? Tetapi ketika Xing Jue dan Li Xiaohan berpelukan erat dan tenggelam dalam manisnya momen itu, mereka tidak tahu bahwa sepasang mata mengawasinya dari kejauhan orang-orang, dan yang ini tentu saja Priing. "Hei, biarkan aku membantumu." Tiba-tiba, pikiran Priing bergerak sedikit, dan bunga raksasa tempat Xing Jue dan Li Xiaohan berbaring meledak menjadi cahaya yang lebih terang. Gas merah muda juga naik dari sub bunga dan berlama-lama di sekitar Xing Jue dan mereka berdua. Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba merasa tubuhnya mulai memanas dengan cepat, dan pikiran yang tak terkendali dengan cepat muncul dari otaknya, seolah-olah dia ingin menguasai kesadarannya, tetapi perasaan ini sebenarnya adalah keinginan. "Kakak Xing Jue, aku sangat panas." Tepat ketika Xing Jue merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, suara lembut Li Xiaohan tiba-tiba terdengar dari lengannya. Dan ketika Xing Jue menatap Li Xiaohan pada saat ini, dia bahkan lebih heran menemukan bahwa ada warna merah muda yang jelas di pipi indah Li Xiaohan saat ini, dan mulut merah muda kecil itu tampak tersenyum di wajahnya. Seperti daya tarik yang fatal, pikiran jahat Xing Jue membanjiri dengan sangat cepat. Akhirnya, Xing Jue tidak bisa lagi mengendalikan keinginan yang memenuhi otaknya, dan ketika dia berbalik, dia menekan tubuh halus Li Xiaohan dengan erat di bawahnya dengan tubuhnya, dan menekan bibirnya dengan erat. Itu ditempelkan di bibir Li Xiaohan mulut merah muda, dan pada saat yang sama, tangannya mulai bergerak cepat di tubuh Li Xiaohan melalui gaun seputih salju. Pada saat ini, Li Xiaohan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak menolak sama sekali, tetapi menutup matanya dengan erat, dan membiarkan Xing Jue melakukan apapun yang dia inginkan dengan pipinya yang kemerahan. Tapi tepat ketika gaun panjang seputih salju Li Xiaohan hendak meninggalkan tubuhnya yang cantik dan halus, bunga raksasa yang membawa mereka berdua mulai menutup perlahan, dan akhirnya membungkus mereka berdua dengan erat, yang bisa kudengar hanyalah suara berat Xing Jue. Bernapas dari bunga dan napas lembut Li Xiaohan. Bab 382 Kekuatan Bulan Ilusi. Di pagi hari berikutnya, ketika seberkas cahaya dari timur di luar lembah bulan ajaib mulai memandikan daratan, bulan purnama biru yang menggantung tinggi di kabut tebal di dasar lembah bulan ajaib juga perlahan berubah. Dan setelah istirahat malam, tanaman di dasar lembah juga bersinar terang lagi, dan pesta visual dihidupkan kembali. Jauh di dalam lembah, bunga raksasa yang tertutup rapat perlahan-lahan mekar, dan dengan mekarnya bunga itu, sosok cantik pria tampan dan wanita cantik juga muncul, dan inilah yang terjadi setelah semalaman berlama-lama. Hukuman dan cinta Li Xiaohan. Pada saat ini, pipi indah Li Xiaohan masih memerah. Sambil mengatur gaun panjang seputih salju yang setengah tertutup, dia melihat wajah berbaring di tubuhnya dengan mulut kecilnya meringkuk dengan mata kesal. Di sampingnya, menatap matanya eksekusi dengan seringai di wajahnya. "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum cukup melihatnya?" Li Xiaohan berkata dengan sedikit kebencian. "Hehe, tentu saja aku tidak pernah merasa cukup. Aku tidak pernah merasa cukup sepanjang hidupku." Melihat ini, Xing Jue buru-buru duduk dan membawa kecantikan yang menakjubkan ini ke dalam pelukannya. "Oke, berhentilah membuat masalah, Tuan, dia." "Tidak, ini saudara perempuanku. Kakak perempuanku pasti menunggumu di Danau Huanyue sekarang. Ayo pergi ke sana dengan cepat." Li Xiaohan mendorong beberapa bajingan Xing Jue, lalu didesak dengan patuh. Setelah semalaman mandi, Li Xiaohan sekarang memiliki penampilan yang berbudi luhur sebagai seorang wanita. "Oh, apakah kamu akan segera memulai kultivasi itu?" Di bawah desakan Li Xiaohan,
Xing Jue tiba-tiba teringat bahwa hari ini dia akan memulai kultivasi terobosan sandi, dan selama dia memikirkannya, dia akan dapat melakukannya. Melangkah ke level sandi segera, Xing Jue tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia menjadi pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di benua ini. Setelah Xing Jue dan Li Xiaohan merapikan pakaian mereka pergi ke Danau Huanyue di kedalaman lembah Huanyue. Meskipun Danau Huanyue terletak di kedalaman lembah Huanyue, posisinya justru berseberangan dengan bulan purnama raksasa yang menggantung di langit. Bulan purnama biru raksasa terpantul di danau hijau tua. Danau ini sangat indah. Namun, bahkan danau Huanyue ini sedikit dibayangi oleh wanita cantik seperti peri dengan gaun seputih salju di tepi danau saat ini, dan ini adalah Peri Ying. Peri Ying berdiri di danau Huanyue dengan sosok yang halus, menyaksikan bulan purnama biru di tengah danau disertai dengan riak samar air danau. Tetapi matanya yang menawan dipenuhi dengan kesedihan yang tak terdeteksi. Berapa tingkat kekuatan saudari Yingxian? Tepat ketika Yingxianzi sedang menatap danau Huanyue dengan saksama, Xing Jue dan Li Xiaohan telah bergegas dengan tenang, tetapi Xing Jue, yang sedang melihat punggung Peri Ying tidak jauh, tiba-tiba perasaan aneh muncul. Meskipun Xing Jue tidak bisa merasakan jejak nafas dari Peri Ying, seperti orang biasa, Xing Jue selalu merasa bahwa Peri Ying lebih kuat dari semua orang yang pernah dia lihat sebelumnya, dan kekuatan ini bahkan melampaui reruntuhan kuno. Orang di tubuhnya, dan mantra mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya. Kamu di sini! Saat Xing Jue menebak tentang kekuatan Peri Ying tiba-tiba berbalik dan menatap kedua Xing Jue dengan mata menyipit. Kakak, aku benar-benar minta maaf membuatmu menunggu. Melihat ini, Xing Jue dan Li Xiaohan bergegas ke Peri Ying dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Chun Xiao memenangkan 1000 keping emas dalam sekejap, kata Peri Ying bercanda dengan sedikit senyum. Kata-kata Peri Ying yang tidak malu-malu membuat Xing Jue semakin tertegun, dan pipi merah muda Li Xiaohan yang sudah tenang di sampingnya diwarnai dengan sentuhan memerah pada saat ini. Hei! Adik perempuan Xiaohan minta maaf. Melihat penampilan Li Xiaohan seperti ini, Peri Ying menjadi lebih tegas. Kakak, akhirnya, Li Xiaohan tidak tahan dengan kata-kata langsung Peri Ying dan menjawab dengan hati-hati, memintanya untuk berhenti bicara. Hei, lupakan saja, gadis ini terlalu kurus untuk membuat lelucon. Melihat wajah kecil cantik Li Xiaohan sudah memerah, Peri Ying tidak tahan untuk terus menggoda, tetapi mengalihkan tatapan seriusnya ke kalimat sampingan Li Xiaohan. Xing Jue, ayahmu datang ke sini saat itu, dan pada saat itu dia sudah memiliki kekuatan seorang kaisar perang, tetapi susunan kabut hantuku tidak dapat dipecahkan oleh seorang kaisar perang belaka, tetapi ayahmu dapat membobolnya. Itu adalah memang agak luar biasa. Karena alasan inilah saya bersedia melepaskannya tanpa mengambil nyawanya, karena itu adalah hal yang baik bahwa orang-orang berbakat seperti itu dapat muncul di benua Tianwu. Dan setelah dia semakin sedikit orang-orang yang membobol lembah bulan ilusi saya, dan tidak ada orang kuat sandi yang berani masuk tanpa izin di sini lagi. Terlihat bahwa ayahmu masih menepati janjinya dan tidak menyebarkan berita tentang saya yang tinggal dalam pengasingan di lembah, jadi saya menghormatimu. Kesan ayah tidak buruk. Tapi aku juga merasa sangat menyesal mendengar Xiaohan mengatakan bahwa ayahmu telah dibunuh, jadi aku bersedia membantumu sekarang, selain permohonan Xiaohan, sebagian karena ayahmu. Namun, karena beberapa alasan khusus, saya tidak dapat secara langsung membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Bahkan Xiaohan dan saya hanya mencapai langkah ini dengan mengandalkan kultivasinya sendiri setelah mengajarinya kekuatan bulan ajaib. Ketingkat kaisar perang hanya dapat dipahami oleh diri Anda sendiri. Danau bulan ajaib ini mengandung kekuatan bulan ajaib yang tipis. Meskipun sangat tipis, ia dapat memberikan efek yang tidak terduga pada lawan. Ini sangat kejam, dan itu tidak sebanding dengan apa yang disebut roh perang di benua ini,
Jika bukan karena orang-orang yang telah terkontaminasi dengan kekuatan bulan ajaib, bahkan kaisar perang yang kuat akan meledak dan mati ketika dia memasuki danau bulan ajaib. Peri Ying tampak bermartabat. Konfrontasi mendetail menceritakan tentang metode untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Dan ketika dia mendengar tentang mengamuk kekuatan bulan ajaib ini, ekspresi Xing Jue menjadi lebih menarik dalam sekejap. Bahkan Kaisar San yang kuat akan meledak dan mati ketika dia memasuki danau bulan ajaib ini. Jadi dia, kaisar perang kecil, jika dia memasuki danau Huanyue ini, bukankah dia akan bunuh diri? Untuk apa ungkapan ini? Tidakkah menurutmu aku akan menyakitimu? Anak bau, rasakan tubuhmu sekarang dan lihat apa yang berbeda. Melihat penampilan Xing Jue saat ini, Peri Ying memutih lebih dulu. Dia melirik Xing Jue, lalu tersenyum sedikit. Ini? Kapan ini? Di bawah pengingat Peri Ying, Xing Jue tidak ragu-ragu tetapi buru-buru merasakan tubuhnya saat ini, tetapi pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa ada jejak kekuatan aneh di tubuhnya saat ini, dan kekuatan itu adalah sangat mirip dengan kekuatan yang dimiliki Li Xiaohan saat ini. Jelas ini adalah kekuatan bulan ajaib. Xiaohan mendapatkan warisanku. Kamu dan dia kemarin secara alami akan mendapatkan sedikit kekuatan bulan ajaib. Kekuatan bulan ajaib ini tidak hanya dapat memastikan bahwa kamu tidak akan dirugikan di danau bulan ajaib, tetapi juga pandu tubuhmu serap kekuatan darinya untuk membantumu menerobos kaisar perang. Kamu bisa menerobos ke kaisar perang. Kamu hanya bisa mengandalkan keberuntunganmu sendiri. Peri Ying terus menambahkan. Jadi begini, selama kamu memasuki danau Huanyue ini, bisakah kamu menyerap kekuatannya? Mendengar Xing Jue di sini, dia secara kasar mengerti apa yang dimaksud Peri Ying. Yah, aku sudah mengingatkanmu bahwa kekuatan bulan hantu yang berada di tubuhmu akan menghilang seiring waktu, yang berarti itu juga menghilang sekarang, jadi sebaiknya kamu bergegas. Peri Ying menyipitkan matanya dan mengungkapkannya lagi, senyum menawannya. Hei, diterima. Dan di bawah pengingat Peri Ying, Xing Jue juga tersenyum tipis, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, seperti naga yang memasuki laut, disertai dengan ombak yang naik di danau bulan ajaib. Gelembung putih muncul di mana-mana di danau Huanyue, dan air danau sangat sejuk, tetapi Xing Jue, yang saat ini berada di dasar danau, tidak berniat mengagumi pemandangan indah di Danau Tohu, tapi rasakan perubahan di tubuhnya dengan sepenuh hati. Karena dia sudah dapat dengan jelas merasakan gelombang kekuatan yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya dari pori-porinya, dan melonjak ke seluruh bagian tubuhnya, mereka benar-benar mengubah tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Hanya saja kekuatan bulan hantu ditempatkan di gelombang danau yang sangat besar ini. Seberapa kuatnya jika itu adalah kekuatan bulan hantu? Saudari Ying Xianzi, siapa kamu? Merasakan perubahan pada tubuhnya dan kekuatan bulan hantu yang mengamuk, Xing Jue tidak dapat berhenti memikirkan kekuatan syura yang dia peroleh di luar domain yang menjulang tinggi, yang sangat menakutkan. Xing Jue sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata, tetapi kekuatan bulan hantu yang memenuhi danau dan mengalir ke tubuhnya membuat Xing Jue merasakan perasaan itu lagi. Ketika Xing Jue sedang menjalani penyempurnaan kekuatan Huan Yu di danau Huanyue, Li Xiaohan menatap dengan gugup ke tempat Xing Jue memasuki danau sebelumnya. Aku berkata saudari, jangan khawatir, Xing Jue pasti akan berhasil. Tapi dibandingkan dengan dia, kamu harus khawatir tentang kultivasimu sendiri, jika kamu ingin bersamanya selamanya. Peri Ying pindah ke sisi Li Xiaohan dengan senyum di wajahnya, dia menunjuk dengan tajam. Kak, apa maksudmu? Li Xiaohan bertanya sedikit bingung. Bakat kultivasi kakakmu Xing Jue sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari ayahnya, dan yang paling penting adalah ada pria yang menakutkan di tubuhnya, Peri Ying berbisik padanya. Pria menakutkan? Apa itu? Setelah mendengar kata-kata Peri Ying, wajah Li Xiaohan berubah drastis.
Mengenai keamanan Xingjue, itulah yang paling dia pedulikan. Hehe, aku tidak bisa memberitahumu ini. Meskipun mengerikan, sepertinya tidak ada kebencian terhadap saudaramu Xingjue, dan di masa depan, mungkin dia akan sangat membantu saudaramu Xingjue. Jika dia berhasil mengalahkan musuhnya, maka pencapaiannya di masa depan tidak akan pernah tinggal di benua Tianwu, tetapi akan memasuki tempat yang lebih kuat. Di tempat itu, tidak ada cara untuk masuk tanpa kekuatan absolut. Jadi jika Anda mau seseorang untuk menemaninya, kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Peiying menjelaskan lagi. Bab 383 Penghakiman Kaisar Perang. Kakak, dengan kekuatanmu yang begitu kuat, tidak bisakah kamu membantu saudara Xingjue mengalahkan musuhnya? Setelah hening sejenak, Li Xiaohan menatap Peiying dengan mata memohon, karena yang paling dia pedulikan saat ini bukanlah yang lain tetapi Xingjue meninggalkannya, tapi musuh kuat Xingjue. Jika Xingjue tidak bisa mengalahkan musuh, maka tidak akan ada masa depan. Dan Peiying memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia bersedia membantu Xingjue, maka jalan balas dendam Xingjue jelas akan jauh lebih mudah. Hehe, saudari. Dunia ini sangat besar sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa bahkan benua Tianwu ini hanyalah sudut kecil dari dunia ini. Saya tidak pantas berada di sini, jadi saya tidak dapat menggunakan kekuatan saya sendiri untuk melanggar aturan di sini. Jika tidak maka akan menyebabkan bencana yang tidak perlu, dan di hadapan kekuatan untuk mempertahankan aturan, bahkan saya tidak dapat menolak. Jadi saya membantu Anda dan praktik Xingjue secara tidak langsung adalah maksimal yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda menghadapi musuh. Itu sama sekali tidak mungkin, itu hanya bisa bergantung pada diri Anda sendiri. Peiying menggunakan tangan gioknya yang ramping dengan lembut membelai rambut panjang Li Xiaohan dan berkata sambil tersenyum. Maaf, saudari, aku tidak tahu kesulitanmu. Setelah mendengar kata-kata Peiying, Li Xiaohan akhirnya mengerti kesulitan Peiying, lalu menundukkan kepalanya dengan ekspresi bersalah. Lagi pula, Peiying, orang yang belum pernah bertemu dengannya, tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengajarkan kekuatannya sehingga dia bisa mengejar Xingjue. Bantuan semacam ini membuatnya sangat berterima kasih. Hei, tolong terus bantu aku berlatih, Kak. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku selalu bisa bersama kakak Xingjue dan lebih banyak membantunya. Tiba-tiba Li Xiaohan mengangkat kepalanya, dan di pipinya juga terungkap dia memberikan senyum manis itu, dan dalam senyumnya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Jangan khawatir, denganku di sini, kamu pasti bisa menyusulnya, tapi kamu harus siap menanggung kesulitan. Melihat penampilan Li Xiaohan seperti ini, Peiying juga berkata sambil tersenyum. Dan Li Xiaohan mengangguk dengan keras untuk mengungkapkan tekadnya. Xingjue tidak tahu apa-apa tentang percakapan di luar Danau Huanyue saat ini, tetapi berkonsentrasi untuk membenamkan dirinya dalam keadaan menyerap kekuatan Huanyue, karena Xingjue menemukan itu ketika dia menggunakan seni pemakan jiwa dan dibimbing oleh jiwanya sendiri. Kekuatan, kecepatan menyerap kekuatan bulan hantu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri bisa jadi lebih cepat. Dan di bawah penyerapan terkonsentrasi semacam ini, suatu hari berlalu dengan tenang, dan pada saat ini, dasar lembah bulan ajaib sekali lagi diselimuti kegelapan pekat, tetapi ada beberapa sinar cahaya terang di danau bulan ajaib, itu adalah jimat ringan, dan di bawah jimat ringan, Li Xiaohan sedang duduk dengan lutut ditekuk, menatap tajam ke tempat Xingjue berada. Kakak Xingjue, tolong jangan khawatir tentang apapun. Li Xiaohan berbisik dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun Peiying sudah memberitahu Li Xiaohan bahwa tidak boleh ada kecelakaan di Xingjue, selama Xingjue tidak berhasil keluar, Li Xiaohan masih merasa khawatir. Karena Peiying memberitahu Li Xiaohan bahwa selama Xingjue berada di dasar danau Huanyue, kekuatan bulan ajaib di tubuhnya akan dikonsumsi lebih cepat,
dan kecepatan ini akan meningkat sesuai dengan kecepatan menyerap kekuatan. Bulan ajaib. Bahkan pada kecepatan paling lambat, semua kekuatan bulan ajaib di tubuh Xingjue akan hilang dalam waktu 3 hari. Jika Xingjue tidak dapat menembus sandi pada saat itu sama saja dengan kegagalan dan nyawanya akan dalam bahaya. Itu juga karena dia takut akan kecelakaan Xingjue sehingga Li Xiaohan tetap bersama putranya di setiap langkahnya. Di sini, dia dapat membantu Xingjue tepat waktu ketika sesuatu terjadi. Lagi pula, dia memiliki bulan ajaib di tubuhnya. Air danau tidak akan menyakitinya, jika bukan karena keberadaannya di dalam air akan mempengaruhi penyerapan kekuatan bulan ajaib oleh Xingjue. Li Xiaohan pasti sudah lama menemani Xingjue ke dasar danau. Dan karena air danau Huanyue memiliki efek ajaib mengisolasi kekuatan jiwa, bahkan Li Xiaohan tidak dapat merasakan apa yang sedang dilakukan Xingjue saat ini. Tiba-tiba, semburan gelembung air mulai muncul di permukaan danau yang tenang, dan lingkaran riak air berangsur-angsur menyebar, dan perubahan ini membuat wajah Li Xiaohan berubah drastis, dan dia segera bangkit dan hendak melompat ke air di danau. Karena hanya butuh setengah hari bagi Xingjue untuk memasuki dasar danau saat ini, dan terjadi fenomena di danau dalam waktu sesingkat itu, kemungkinan besar terjadi sesuatu pada Xingjue. Bang! Tapi saat Li Xiaohan bangkit untuk menyelamatkan Xingjue, kolom air tiba-tiba naik ke langit, berputar seperti naga raksasa yang pergi ke laut, dan pada saat yang sama saat itu, area danau yang luas juga seperti hujan deras yang umumnya mengguyur. Kakak Xingjue. Dan ketika kolom air besar perlahan jatuh, sesosok pria muncul, dan ketika dia melihat pria ini, ekspresi khawatir Li Xiaohan berubah menjadi ekspresi terkejut dalam sekejap, karena pria ini adalah Algojo yang memasuki dasar danau pada siang hari. Dan pada saat ini, tubuh Xingjue masih mengungkapkan aura yang berbeda. Aura semacam ini begitu kuat, tak tertahankan seperti raja antara langit dan bumi, dan ini mungkin menunjukkan bahwa Xingjue dia telah berhasil menembus ke tingkat Kaisar San, tapi yang membuat Li Xiaohan sedikit bingung adalah ada ekspresi panik di wajah Xingjue saat ini. Kekuatan seperti ini, perasaan ini, sepertinya aku berhasil. Pada saat ini, Xingjue menginjak kehampaan dan melihat tubuhnya berubah menjadi warna kegembiraan. Di dasar danau, di bawah bimbingan kekuatan jiwa, Xingjue menyerap kekuatan bulan ajaib dengan sangat cepat, dan ini juga menyebabkan kekuatan bulan ajaib yang melindungi tubuhnya menghilang dengan sangat cepat. Dan di saat-saat terakhir menyerang Kaisar Perang, Xingjue bahkan melupakan konsumsi kekuatan bulan hantu, sampai dia merasa bahwa kekuatan bulan hantu di danau tiba-tiba menjadi ganas, tidak hanya tidak lagi menyerapnya, tetapi juga mengikisnya. Baru ketika Xingjue menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dia segera melompat keluar dari air. Tapi apa yang Ling Xing tidak pernah duga adalah bahwa dia tanpa sadar telah menerobos ke Kaisar San, mencapai tingkat yang membuat ratusan juta orang di benua Tianwu, termasuk dia, iri dan rindu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kakak Xingjue, selamat. Pada saat ini, Li Xiaohan juga bangkit ke Xingjue dan memberi selamat dengan gembira di wajahnya. Hei, Xiaohan, aku berhasil, akhirnya aku mencapai level ini. Melihat Li Xiaohan muncul, Xingjue mengalahkan ini istri yang lembut memeluknya, dan kegembiraan di hatinya terbukti dengan sendirinya. Dan Li Xiaohan dengan patuh dipeluk oleh Xingjue, berbagi kegembiraan Xingjue saat ini. Setelah itu, Xingjue dan Xingjue datang ke kediaman Priying dengan penuh semangat, pertama untuk berterima kasih kepada saudara perempuan mereka, dan untuk mengucapkan selamat tinggal, karena Istana Asura saat ini sedang menghadapi krisis besar, dan Xingjue, seperti secara alami, tidak mungkin bagi Tuan Aula Asura untuk bersembunyi sepanjang waktu. Namun kali ini, Li Xiaohan tidak pergi keluar lembah bersama Xingjue, melainkan memilih tinggal di lembah bulan ajaib untuk melanjutkan kultivasinya. Namun, Xingjue merasa lega karena Li Xiaohan memilih untuk tetap tinggal, meski dia juga berharap Li Xiaohan,
istrinya yang cantik selalu bisa bersamanya, tapi di saat kritis ini, dia berharap Li Xiaohan bisa tinggal di tempat yang aman. Boom, boom, boom. Pada saat ini, bagian luar lembah bulan ajaib awalnya tertutup kegelapan, tetapi arah susunan teleportasi di bawah lembah bulan ajaib menyala terang, dan apa yang menerangi bumi tidak lampu tapi api perang. Tentara yang ditempatkan di kuil Shura diserang oleh musuh. Sialan, istana Asuraku tidak pernah memiliki permusuhan denganmu, Abigu, mengapa kamu begitu agresif? Pada saat ini, di kamp istana Asura di bawah lembah bulan ilusi, pembangkit tenaga listrik istana Asura yang kekuatannya berada di tengah-tengah kaisar tingkat pertempuran sedang memegang tangannya. Melihat lukanya yang berdarah, dia menanyai sekelompok orang tua di langit yang mengenakan jubah ungu dengan wajah dingin. Dan orang-orang tua ini sebenarnya semuanya memiliki kekuatan seorang kaisar perang tingkat menengah. Jie, jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan tuan istanamu karena terlalu merajalela dan menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Dan sekarang dia bersembunyi. Kami tidak punya pilihan selain mengambil pisau melawanmu teman-teman. Kalau tidak, bagaimana dengan itu? Kami tidak akan mempersulit Anda, selama Anda masing-masing berteriak, bagaimana kalau saya melepaskan Anda jika Xing Jue adalah bajingan? Mulut seorang lelaki tua yang bertanggung jawab, dan di bibirnya yang sedikit terkulai matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ayah, jangan beritahu mereka hal-hal ini. Mereka tidak berniat membiarkan kita hidup. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki botak dengan kekuatan setingkat raja pertempuran tingkat tinggi tiba-tiba mendatangi lelaki tua itu dan berkata dengan wajah tegas. Dan orang ini sebenarnya adalah Gu Liang, tuan muda Gu Daosuan yang pernah bertarung melawan Xing Jue di aula utama Liga Menshan untuk memperebutkan kota hilang Feng Hua, dan lelaki tua yang berbicara sebelumnya adalah pemimpin dari ayahnya Gu Daosuan. Faktanya, setelah Aula Asura menerobos rumah aliansi, Gu Daosuan melihat perkembangan pesat Aula Asura, jadi dia berlindung di Aula Asura, dan secara resmi membatalkan Gu Daosuannya dan menjadi anggota Aula Asura. Namun, setelah Xing Jue mengeluarkan perintah rahasia darurat, Gu Liang dan putranya tidak mencari perlindungan di kota hilang Feng Hua seperti para pemimpin pasukan lainnya, tetapi memilih untuk terus menjaga daerah yang menjadi tanggung jawab mereka. Hahaha, bagus sekali. Jika kamu tidak menghargai hidup di usia muda, maka jangan salahkan orang tua karena tidak memberimu kesempatan. Melihat ini, lelaki tua yang menjadi pemimpin itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan di tengah-tengah tawa, bahkan lebih itu penuh dengan kesombongan. Pada saat yang sama, saya melihat sinar api ungu naik dari telapak tangannya, dan ketika orang-orang kuat di Shura Hall melihat sinar api ini, wajah mereka langsung menjadi pucat, karena nyala api seperti inilah yang merenggut nyawa. Banyak pusat kekuatan kuil Shura, dan itu adalah keterampilan bela diri yang aneh yang tidak bisa mereka tolak. Bab 384 Tuan Istana tiba. Bang! Tepat ketika semua pembangkit tenaga listrik di Aula Asura telah memutuskan untuk mati, suara teredam tiba-tiba datang dari tubuh lelaki tua lembah Abi, dan ketika suara itu terdengar, tubuhnya, yang masih utuh sebelumnya, debu yang berubah menjadi merah darah perlahan menghilang, dan bahkan tidak ada jejak nafas yang tertinggal. Tetapi pada saat ini, semua orang yang hadir melihat debu berdarah yang menyebar, tetapi mereka semua tahu bahwa lelaki tua itu telah meninggal. Perubahan mendadak ini menyebabkan orang-orang tua di lembah Abi terkejut seketika. Ketakutan yang tak terlihat memenuhi tubuh mereka, dan banyak keringat terus merembes keluar dari tubuh mereka. Anda harus tahu bahwa lelaki tua sebelumnya adalah yang terkuat di antara mereka atau membunuh dia dengan satu pukulan menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan lawan? Siapapun yang menyinggung istana Ashuraku, mati. Tepat ketika semua orang terpana dan bingung dengan pemandangan barusan, suara seorang pria pemabuk yang keras tiba-tiba terdengar dari langit, dan pada saat yang sama, paksaan yang mengerikan tidak muncul. Itu jatuh dari langit tanpa peringatan. Pada saat ini,
Situasinya berubah, angin bertiup kencang, dan awan merah darah telah menutupi langit tanpa akhir yang terlihat, dan paksaan yang kuat membuat bumi semakin bergetar. Pembangkit tenaga lembah api yang berdiri di udara sebelumnya semua menempel di tanah seperti anjing mati saat ini, mereka bahkan tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa menahan tekanan pada tubuh mereka dengan ekspresi menyakitkan wajahnya dipenuhi ketakutan, dan retakan yang dalam muncul di bawah tubuhnya, yang menunjukkan betapa kuatnya paksaan ini. Namun, meskipun orang-orang kuat di lembah api ditekan seperti anjing mati oleh paksaan agung saat ini, orang-orang kuat di Aula Syura baik-baik saja. Ini Kaisar Zhandi yang perkasa. Adegan di depannya bisa dikatakan mengejutkan wajah orang-orang berkuasa di Aula Syura, lalu mereka buru-buru mengalihkan pandangan. Di mana-mana, hanya untuk menyadari bahwa pada saat ini di arah lembah bulan ilusi, sosok yang bersinar dengan cahaya ungu sedang berjalan di udara dan perlahan berjalan menuju sisi ini, dan semua orang bisa merasakan aura yang tak terlukiskan di tubuhnya. Melihat sosok yang mendekat, semua orang tahu bahwa ini pasti pembangkit tenaga Zhandi yang legendaris. Melihat sosok itu pada saat ini, mata beberapa Syuradian muda dipenuhi dengan semburan kekaguman Zhandi untuk keberadaan yang berdiri di puncak daratan ini, seperti dewa di hati mereka, dan mereka dapat bertemu hari ini bagaimana saya bisa tidak bersemangat. Ini Xing Jue. Saat sosok itu perlahan mendekat, wajah pria itu dengan jelas muncul di mata semua orang, tetapi pada saat ini, Gu Liang, yang berada di antara kerumunan, tiba-tiba berada di depannya. Begitu itu menyala, karena dia sudah mengenali siapa orang ini adalah Xing Jue, Master Aula Syura Hall saat ini. Apa? Kamu bilang ini Xing Jue? Apakah itu Tuan Istana Tuan? Kata-kata Gu Liang seperti petir yang meledak di hati semua orang, karena mereka terlalu sensitif terhadap kata Xing Jue, tapi itu adalah istana Asura mereka. Nama Tuan. Anda harus tahu bahwa banyak anak muda yang mau bergabung dengan Aula Asura justru karena gengsi Xing Jue, dan Xing Jue adalah idola di hati mereka. Sebagai orang muda, semua orang ingin melakukan sesuatu yang menghancurkan bumi, tetapi di dunia ini di mana yang kuat dihormati, tanpa kekuatan absolut, mereka tidak dapat melakukan apapun, dan malah mencari kematiannya sendiri. Tetapi Xing Jue melakukan banyak hal yang ingin mereka lakukan tetapi tidak berani melakukannya, dan berbagai perbuatan Xing Jue begitu mempesona sehingga mereka akan merasa bersemangat ketika mendengarnya. Jadi selama mereka bekerja untuk Xing Jue di bawah Xing Jue, mereka akan berpikir itu adalah hal yang mulia, tetapi karena Xing Jue tidak sering tinggal di Aula Syura tetapi berkeliaran, bahkan jika mereka kadang-kadang kembali ke Aula Syura, mereka hanya tinggal jauh di aula. Jadi bagus beberapa orang tidak tahu seperti apa Xing Jue. Mereka hanya tahu bahwa Xing Jue adalah pria yang sangat muda dan tampan. Tetapi mereka juga tahu bahwa Gu Liang pernah melihat Xing Jue sebelumnya. Itu benar, itu Xing Jue. Tidak, itu penguasa istana. Gu Liang mengangguk dengan keras sebagai tanggapan, dan melihat Xing Jue yang mendekat, matanya juga penuh kegembiraan, tetapi juga dengan sentuhan kepahitan. Anda harus tahu bahwa kekuatan Gu Liang mirip dengan Xing Jue beberapa tahun yang lalu, tetapi setelah beberapa tahun dia masih belum membuat kemajuan, tetapi Xing Jue terus meningkat, dan sekarang dia telah menembus ke dunia legendaris, Kaisar Shan. Ini sangat memalukan baginya yang pernah bisa melawan Xing Jue. Ya Tuhan, Lord Master Istana, dia benar-benar telah mencapai level Kaisar Perang. Ya Tuhan, dia telah mencapai level Kaisar Perang pada usia seperti itu. Kalau begitu Lord Master Istana bukanlah tokoh mitos Dugu Changi yang melampaui daratan? Apakah dia Kaisar Perang termuda dalam sejarah benua Tianwu? Kamu benar-benar pantas menjadi idolaku, seperti yang diharapkan, sangat kuat, terlalu kuat. Melihat konfirmasi Gu Liang, orang-orang di Istana Asura bahkan mengangkat suara kekaguman, dan di mata semua orang, sudah ada kekaguman, bahkan ayah Gu Liang di generasi yang lebih tua memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Bagaimanapun,
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang sandi yang kuat yang telah hidup selama puluhan tahun, dan ini sebenarnya adalah seorang pemuda yang jauh lebih muda dari putranya. Kakak Guliang, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Xing Jue telah datang ke kerumunan dan dia mengenali Guliang. Bukan saja dia tidak memiliki aura seorang kepala istana, tetapi dia tampak bersemangat untuk bertemu dengan seorang teman lama. Hei, aku melihat Tuan Istana. Saudara Guliang, belum lagi Guliang, bahkan orang-orang di sekitarnya terkejut dengan hukuman Xing Jue. Hubungan bawahan yang ketat dari Shura Hall sangat jelas awalnya, salah satu dari mereka, Xing Jue, yang merupakan level tertinggi dari Shura Hall, bahkan lebih mendominasi. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xing Jue tidak memiliki kepura-puraan dan disebut sebagai kakak beradik dengan Guliang. Bawahanku akan bertemu dengan Master Istana. Terkejut, mereka bahkan lupa bertemu Xing Jue. Mereka tidak menyadarinya sampai Guliang menelepon untuk bergabung dengan Master Istana, dan mereka buru-buru menyapanya serempak. Jangan terlalu sopan. Melihat betapa hormatnya semua orang kepadanya, Xing Jue juga tersenyum dan melambaikan lengan bajunya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berdiri. Setelah itu, dia mengabaikan tatapan memuja semua orang, tetapi berbalik dan mengarahkan pandangannya yang sedikit menyipit ke pria yang masih terbaring di tanah. Saat ini semua orang di Lembah Abi. Tiba-tiba, semangat juang yang agung menghilang dalam sekejap ketika Xing Jue bergerak sedikit, dan orang-orang di Lembah Abi merentangkan tubuh mereka yang sebelumnya tegang seolah-olah terbebas dari beban berat, terengah-engah. Bang, bang, bang. Tapi tepat ketika semua orang di Lembah Abi mengira mereka lega, 3 suara teredam berturut-turut terdengar lagi. Gu Qiang, pada saat ini, semuanya telah berubah menjadi debu berwarna darah dan menghilang bersama angin. Tuanku, tolong maafkan saya. Tuanku, tolong maafkan saya. Kami juga mematuhi perintah, dan kami pasti tidak bermaksud merusak Istana Asura. Setelah menemukan perubahan ini, puluhan abigu buru-buru berdiri dan menghadap ke hukuman Jue memohon dengan getir, meskipun mereka ditekan oleh paksaan Xing Jue sebelumnya. Mereka juga mendengar percakapan antara Guliang dan yang lainnya, jadi mereka tahu bahwa Xing Jue lah yang menyerang mereka saat ini. Apakah kamu ingin aku melepaskanmu? Berlutut, bersujud 100 kali, dan ucapkan 100 kata bahwa Lembah Abi akan mati, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Melihat ini, Xing Jue tersenyum pada orang-orang di Abi Lembah. Letakkan, plok, plok. Afidani harus mati, Afidani harus mati, Afidani harus mati. Bang, bang, bang. Dan tepat setelah suara Xing Jue jatuh, lusinan orang yang selamat di Lembah Abi berlutut tanpa ragu, dan menghadapi Xing Jue dengan seluruh kekuatan mereka. Sementara Jue menunggu semua orang untuk bersujud, dia bahkan dengan lantang meneriakkan slogan bahwa Lembah Abi harus binasa. Melihat para pembangkit tenaga listrik Lembah Abi yang masih membunuh saudara-saudaranya dan terlihat seperti raja saat ini, mereka seperti anjing yang berduka dan bahkan kehilangan martabatnya di depan Xing Jue. Terheran-heran, saat ini mereka sepertinya benar-benar mengerti apa itu menghormati kuat. Tuan Dian, bisakah kita pergi? Semua orang di Lembah Abi bersujud hampir 1000 kali, dan setelah membaca lebih dari 1000 kalimat bahwa Lembah Abi harus binasa, mereka berani mengangkat kepala mereka perlahan. Dia menatap Xing Jue dengan wajah penuh ketakutan tetapi memaksakan senyum, dan bahkan tidak berani berdiri. Yah, aku bisa mengantarmu pergi. Melihat ini, sudut mulut Xing Jue mau tidak mau menunjukkan senyum tipis, tetapi dalam senyuman itu muncul seorang pembunuh yang menakuti semua orang di Lembah Abi. Tepat ketika orang-orang di Lembah Abi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, beberapa suara teredam terdengar terus-menerus di antara kerumunan, dan setiap kali ada suara, akan ada tubuh orang kuat berbalik menjadi debu berwarna darah. Tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa benar-benar menghilang di benua ini.
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membiarkan kami pergi jika kamu bersujud 100 kali? Mengapa kamu mengingkari kata-katamu? Pada akhirnya, di antara orang-orang di lembah Abi yang masih hidup sebelumnya, hanya ada satu lelaki tua di lembah Abi. Pada saat ini, lelaki tua itu berbaring di atas debu merah darah dengan ekspresi ketakutan, dan menanyai Xing Jue dengan suara rendah dengan bibirnya yang bergetar. Hehe, saya pikir Anda melakukan kesalahan. Saya hanya mengatakan untuk memikirkannya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya harus membiarkan Anda pergi. Di awal, sudah kukatakan sebelumnya, siapapun yang menyinggung istana Asuraku, mati. Bang! Tiba-tiba, wajah Xing Jue yang tadinya tersenyum tipis berubah menjadi dingin seketika, dan aura pembunuh yang dingin memenuhi seluruh tubuhnya pada saat yang sama. Pembangkit tenaga Shura Hall terakhir telah berubah menjadi awan debu berwarna darah, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit. Bab 385 Kesabaran. Melihat debu berwarna darah yang berserakan di tanah tidak jauh, bahkan pembangkit tenaga listrik di Shura Hall tidak bisa menahan nafas. Lusinan kaisar pertempuran tingkat menengah mati di Xing Jue hanya dalam sekejap. Di tangannya, bukan untuk menyebutkan perlawanan, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan hal yang paling menakutkan adalah serangan yang begitu kuat, Xing Jue membunuh semua orang bahkan tanpa bergerak. Metode-metode ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka merasa takut dan bahkan gemetar. Betapa beruntungnya mereka saat ini, bersyukur mereka adalah anggota Istana Shura, bukan anggota Lembah Abi. Saudara Liang, apa yang terjadi dengan Lembah Abi ini? Mengapa dia menyerang Istana Asura saya? Apa gerakan di kota binatang? Xing Jue tiba-tiba menoleh ke samping dan bertanya kepada Gu Liang, karena saat ini Xing Jue sedang menghadapinya. Saya masih bingung tentang masalah ini dan tidak sabar untuk memahami detail masalah tersebut. Saya juga tahu sesuatu tentang Xing Jue Lembah Abi ini. Awalnya adalah kekuatan yang sangat terkenal di Shen-Tianyu, dan memiliki hubungan yang baik dengan Xuan Dian. Yang paling penting adalah pemiliknya adalah kaisar perang yang kuat, jadi bisa dikatakan menjadi salah satu kekuatan terkuat selain 4 kekuatan besar, tetapi Istana Asura tidak pernah berhubungan dengan Lembah Abi ini, apalagi mengadakan festival apapun. Dan masuk akal bahwa bahkan jika seseorang menyerang kuil Shura sekarang, itu pasti tentara kota binatang dan bukan yang disebut Lembah Abi. Itu sebabnya Xing Jue sangat bingung dan ingin mengetahui kebenaran masalah ini sesegera mungkin. Lagi pula, dapat dilihat dari metode Xing Jue sebelumnya dari anggota Lembah Abi bahwa mereka tidak berniat meninggalkan Shura Hall hidup-hidup. Kembali ke Master Istana, sejak kamu mengeluarkan perintah rahasia darurat, kota binatang belum membuat langkah besar, karena sepertinya sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi di kota binatang. Melihat pertanyaan Xing Jue, Gu Liang buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Apa katamu? Sesuatu yang tidak diketahui terjadi di kota binatang. Apa yang terjadi? Katakan padaku dengan cepat." Dan ketika Xing Jue mendengar kata-kata Gu Liang, wajahnya sedikit berubah, dan gelombang kegelisahan yang tak dapat dijelaskan membanjiri hatiku. Kembali ke Master Istana, sejak Anda mengeluarkan perintah rahasia darurat, Istana Asura telah memasuki kondisi pertahanan yang ketat, tetapi pada saat yang sama, Istana Asura saya juga mengamati dengan cermat setiap gerakan kota binatang. Baru pada saat itulah saya menemukan bahwa pada hari Anda mengeluarkan perintah rahasia, sebuah ledakan mengejutkan terjadi di kota binatang yang mengguncang seluruh domain menjulang. Ledakan itu sangat mengerikan sehingga dikatakan bahwa 1/10 dari bangunan di kota binatang besar dihancurkan. Dan manajemen puncak kota binatang tampaknya terlibat, karena setelah ledakan, bahkan kota binatang telah memasuki keadaan pertahanan yang ketat, dan kami menemukan bahwa wilayah penting kota binatang di masa lalu tidak memiliki kekuatan super. Meskipun tidak ada orang yang tahu siapa yang menyebabkan ledakan,
Tetapi sekarang semua orang di Shen-Tianyu tahu bahwa ledakan yang mengejutkan ini telah membuat kota binatang dalam krisis, dan ini adalah salah satu topik terpanas di Shen-Tianyu sekarang. Gu Liang dengan hormat menjelaskan apa yang dia ketahui masalah itu memberitahu Xing Jue. Tapi setelah mendengar kata-kata Gu Liang, Xing Jue tidak bisa menahan tinjunya dengan erat, dan bahkan kulitnya menjadi sangat serius, dan ada jejak kesedihan di antara alisnya. Karena Xing Jue dapat menebak ledakan yang begitu mengerikan, itu pasti penghancuran diri penyu iblis Yan Huang, karena wilayah daratan kota binatang sangat luas sehingga hanya penghancuran diri dari orang yang begitu kuat yang dapat menyebabkan ledakan seperti itu. Sebuah efek. Lalu apa yang terjadi dengan lembah Abi? Xing Jue terus bertanya setelah lama terdiam. Kami tidak tahu banyak tentang lembah Abi, karena meskipun kota binatang belum melancarkan serangan ke Istana Syura saya selama periode waktu ini, lembah Abi telah menyerang Istana Syura saya, dan setiap kali menerobos, itu membunuh mereka. Semua. Adapun alasannya, kata Gu Liang ragu-ragu. Hei, apakah kamu memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi? Tetapi pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba tertawa, karena dia sudah bisa menebak tujuan lembah Abi melawannya di Istana Asura. Lembah Abi tidak pernah memiliki kontak dengan kota binatang, jadi jelas tidak dipercayakan oleh kota binatang, tetapi sebaliknya, lembah Abi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Xuandian, dan di Xuandian, Xing Jue memiliki musuh yang sangat pahit yaitu Dugu Haoyu. Namun, Xing Jue tahu bahwa bukan Dugu Haoyu yang menyebabkan Abigu menyerang Istana Asura, karena hingga saat ini, tidak ada orang luar yang mengetahui bahwa dia adalah putra Dugu Changi. Jadi itu tidak akan menimbulkan balas dendam Dugu Haoyu, tetapi selain Dugu Haoyu, Xing Jue memang menyinggung satu orang, dan itu adalah orang tua dan putra Dugu Haoyu, Dugu Feng. Dan Xing Jue selalu merasa bahwa serangan yang dideritanya setelah meninggalkan klan Yaolian memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Dugu Feng. Tuanku, lembah Abi mengambil banyak wilayah dari Istana Asura saya, dan membunuh ratusan ribu saudara laki-laki saya dari Istana Asura. Wanji. Sekarang Tuan akan keluar dari bea cukai, kami bersedia pergi ke lembah Abi dengan Tuan untuk meminta penjelasan. Pada saat ini, Gu Liang menggertakkan giginya dan meminta instruksi dari Xing Jue, tetapi Gu Liang dan yang lainnya penuh kebencian di wajahnya. Xing Jue merasa bahwa lembah Abi memang benar menanamkan kebencian yang mendalam di hati semua orang kuat di Shura Hall. Saudara Liang, Istana Asura saya tidak takut pada lembah Abi, tetapi kota binatang harus menjaganya. Sekarang kota binatang menolak untuk menyerang Istana Asura saya, itu karena mereka telah diserang. Kekuatannya pulih, itu pasti akan lebih kejam dari apa yang Abigu lakukan. Jadi saat ini, aku, Kuil Shura, tidak bisa melawan Abigu, aku hanya bisa bertahan. Melihat ini, Xing Jue tersenyum tipis, dan menepuk bahu Gu Liang. Faktanya, kemarahan di hati Xing Jue lebih hebat dari mereka saat ini, dia berharap bisa segera pergi ke lembah Abi dan mencabut lembah Abi itu. Namun kekuatan Abigu juga luar biasa, meski sudah mencapai level Zandi sekarang. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, Istana Asura jelas tidak sebaik Abigu. Terlebih lagi, kekuatan Shura Hall sekarang sangat berkurang, belum lagi kehilangan banyak wilayah dan pasukan akibat serangan itu. Setelah perintah rahasia dikeluarkan, banyak orang juga meninggalkan Shura Hall agar tidak ikut terlibat. Dan yang paling penting adalah Xing Jue menebak bahwa alasan mengapa kota binatang tidak mau menyerang Istana Asura sekarang mirip dengan apa yang dikatakan Gu Liang, pasti manajemen puncak kota binatang telah ditahan. Dan penahanan semacam ini pasti melukai, karena Xing Jue tahu bahwa kota binatang telah mengumpulkan semua kekuatan tempur utamanya di hutan kuno itu hari itu. Dan ledakan diri penyu iblis Yan Huang juga harus melibatkan mereka semua. Sama sekali tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati, tetapi cedera serius pasti terjadi. Inilah alasan mengapa kota binatang enggan menyerang Istana Asura untuk waktu yang lama,
karena kota binatang juga memiliki musuh di domain yang menjulang tinggi, dan mereka sedikit kewalahan saat ini, tetapi selama kekuatan tingkat tinggi kota binatang pulih, maka mereka tidak akan melakukan apa-apa keberatan ditembak di Istana Asura. Saat itulah Istana Asura dalam krisis. Oleh karena itu, jika ada pertempuran antara Istana Asura dan Lembah Abyss saat ini, maka ketika masalah kota binatang diselesaikan, Istana Asura akan diserang di kedua sisi, dan dengan kekuatan menakutkan dari kota binatang, Istana Asura saat ini akan bahkan tidak bisa menolak. Meskipun mereka mengerti arti kata-kata Xing Jue, orang-orang yang hadir masih sedikit kecewa setelah mendengarnya. Lagi pula, mereka yang mampu bertahan dalam situasi seperti itu di Istana Asura telah melaporkan tekad mereka untuk mati. Mereka lebih memilih untuk mati. Berjuang untuk itu saat ini, saya tidak ingin meninggalkan kehidupan di belakang. Jangan khawatir semuanya, hutang yang kamu miliki akan selalu dilunasi. Bukan gaya Xing Jue saya dalam melakukan sesuatu untuk memiliki dendam, dan hutang berdarah akan diperburuk. Ini adalah metode penagihan hutang Xing Jue saya. Saya yakinkan Anda, darah saudara-saudara yang mati tidak akan ditumpahkan dengan sia-sia, apakah itu lembah Abi atau kota binatang, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk apa yang telah mereka lakukan. Melihat ini, Xing Jue tersenyum tipis, dan meyakinkan semua orang dengan wajah tegas. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, semua orang merasa sangat percaya diri di dalam hati mereka, karena mereka sangat percaya pada kata-kata Xing Jue, dan kemudian seorang anggota muda sedikit gugup meminta petunjuk dari Xing Jue, karena jika benar-benar perlu melawan atau tidak melawan, harus ada penanggulangan yang sesuai. Menurut perintah rahasia yang saya keluarkan di awal, semua anggota Aula Asura akan berhenti menjaga pasukan Aula Asura, memilih area aman untuk bersembunyi, dan menunggu perintah rahasia baru saya. Ingat, kita bisa kalah wilayah yang telah kita tentukan, tetapi kita harus mempertahankannya, karena kita dapat memperoleh kembali wilayah yang hilang hari ini dengan lebih banyak usaha besok. Tetapi jika kita kehilangan nyawa, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menagih hutang. Tatapan Xing Jue seperti obor, dan dia berbicara kepada semua orang dengan suara nyaring, dan setelah mendengar kata-kata Xing Jue, semua orang mengangguk setuju dengan antusias. Faktanya, dalam perintah rahasia asli, Xing Jue menyuruh orang-orang tingkat tinggi untuk bersembunyi di beberapa tempat dengan pertahanan yang lebih baik di kota Hilang Fenghua, menyelinap ke area yang aman. Karena tidak selama pejabat tingkat tinggi Istana Asura bercampur dengan lingkungan pengaruh lain, bahkan kota binatang buas tidak akan melakukan pencarian besar-besaran, dan ini dapat memastikan keselamatan semua orang. Melaksanakan perintah, namun memilih mati untuk menjaga Istana Shura, yang merupakan salah satu alasan mengapa Istana Shura mengalami kerugian besar saat ini. Setelah itu, Xing Jue secara pribadi mengirimkan perintah rahasia ke area yang masih dijaga oleh anggota melalui menara komunikasi lembah bulan ajaib, dan memberitahu semua orang alasan untuk menghindar sekarang, dan kali ini juga memiliki efek yang sangat baik. Apa yang dia katakan? Setelah menyelesaikan semuanya, Xing Jue langsung pergi ke kota Hilang Fenghua, karena Xing Jue tahu bahwa kota Hilang Fenghua cepat atau lambat akan diserang, dan bahkan dengan enchanting array sebagai perlindungan, kota Hilang Fenghua tidak sepenuhnya aman, jadi dia harus pergi segera kembali untuk mengambil alih situasi keseluruhan, bahkan jika dia bisa membiarkan bawahannya melarikan diri. Tetapi sebagai penguasa istana, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.